Mungkin kita sering bertanya, manakah aliran gereja yang terbaik? Agak sulit sebenarnya, dan pasti masing-masing jemaat menyatakan gerejanya lah yang terbaik. Tapi pada dasarnya, kekristenan arus utama berbagi iman esensial yang sama, yaitu percaya Allah Tritunggal, Yesus wafat di salib dan menebus dosa kita, serta Yesus akan datang kembali. Tapi meskipun demikian, mereka mengekspresikannya dengan cara yang berbeda-beda. Kali ini kita akan membahas hal-hal terbaik dari berbagai aliran gereja. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. 1. Gereja Katolik. Hal terbaik dari gereja Katolik adalah pengaruh yang mereka berikan kepada dunia. Gereja Katolik percaya jika institusi gereja adalah kerajaan Allah yang hadir di dunia. Dan itu adalah tugas gereja untuk membuat kekristenan hadir di mana-mana. Ini sebabnya gereja Katolik mendirikan beberapa rumah sakit, universitas, dan lembaga lain yang penting. Mereka juga mendorong munculnya karya seni dan musik yang hebat. Dan mungkin yang guru sejarah kurang suka adalah faktanya, ilmuwan-ilmuwan gereja di masa lalu memberikan dasar penting bagi ilmu pengetahuan modern. Kemudian gereja Katolik merupakan salah satu organisasi amal terbesar di dunia dan mempromosikan moral yang baik. Ya, meskipun beberapa tahun ini oknum-oknum gereja terlibat beberapa skandal. 2. Gereja Asiria Timur. Hal terbaik dari gereja Asiria Timur adalah meskipun mereka terisolasi dari dunia kekristenan, mereka sanggup bertahan dan menjalankan misi kekristenan sampai ke timur jauh. Bahkan sebelum misionaris barat datang ke Mongolia, Cina, India, bahkan Asia Tenggara, mereka sudah mengirimkan misionaris mereka dan mendirikan pos misi di sana. Mereka sempat hadir loh di Nusantara. 3. Gereja Ortodoks Oriental. Hal terbaik dari gereja Ortodoks Oriental adalah bagaimana mereka memperlihatkan kerendahan hati dan pengampunan selama berabad-abad penganiayaan. Mereka menghabiskan sebagian besar eksistensi mereka bagaikan pulau-pulau Kristen di tengah samudera Islam. Dan meskipun mengalami penganiayaan, mereka tetap teguh akan iman, bahkan malah bagaikan api yang memurnikan emas. Ini sebabnya, jika kita bertemu dengan umat Kristen Ortodoks Oriental, maka kita akan mendapati mereka sangat baik dan rendah hati. Meskipun tetap terhubung dengan dunia kekristenan di Barat, mereka mengembangkan karakteristik mereka sendiri yang unik. Contohnya, gereja Koptik yang didirikan Santo Markus Penginjil, mereka mewarisi ajaran Santo Athanasius. Kemudian, gereja Armenia yang menjadikan negara Armenia sebagai negara Kristen pertama di dunia. Gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia yang mereka klaim memiliki tabut perjanjian Yerusalem yang asli meskipun kita tidak boleh melihatnya. Dan ada juga gereja Ortodoks Suriah yang merupakan salah satu gereja yang tetap bertahan meskipun mengalami berbagai penganiayaan yang sangat parah berabad-abad hingga saat ini. Gereja Ortodoks Timur. Hal terbaik dari gereja Ortodoks Timur adalah kebanggaan mereka akan tradisi mereka yang tidak terkorupsi oleh dunia modern. Tidak seperti gereja-gereja lain yang mungkin terbawa arus modernisasi gereja. Alasan mereka masih peduli terhadap tradisi adalah gereja Ortodoks Timur percaya mereka memiliki iman yang diturunkan langsung kepada mereka oleh para rasul murid Tuhan Yesus. Para rasul memulai api semangat Kristiani untuk mereka, dan gereja harus menjaganya terus menyala selama berabad-abad melalui tradisi suci. Dan ini terlihat kok saat kita masuk ke dalam gereja Ortodoks Timur. Dapat dikatakan secara literal, mereka ini memplester hubungan mereka dengan masa lalu di dinding gereja. Mereka memiliki tradisi menggambar ikon orang suci di dalam gedung gereja. Dan gambar tersebut itu seolah-olah mengawasi kita dari surga ketika kita masuk ke dalam gereja. Ya, mengingatkan kita apa yang telah mereka ajarkan. 5. Gereja Moravian. Hal terbaik dari gereja Moravian adalah mereka fokus untuk menjadi kesatria Kristus. Tidak banyak yang mengetahui tentang gereja ini, padahal gereja Moravian merupakan gereja Protestan yang muncul di awal-awal, bahkan sebelum Martin Luther lahir. Selain itu, mereka sangat fokus pada kehidupan komunitas mereka, sehingga mereka dikenal memiliki rasa persaudaraan yang sangat erat. 6. Gereja Lutheran. Hal terbaik dari gereja Lutheran adalah mereka fokus pada Injil. Mereka membedakan antara hukum Taurat dan Injil.
Hukum Taurat mengatakan lakukan hukum ini dan itu agar selamat. Sedangkan Injil mengatakan karya keselamatan sudah selesai bersama dengan wafatnya Tuhan Yesus. Itu sebabnya Injillah yang membawa keselamatan. Hukum Taurat ada hanya untuk menunjukkan mengapa kita butuh keselamatan. Dengan demikian, keselamatan hanya diperoleh karena iman dan anugerah Tuhan. Ya, karena tidak ada yang dapat kita lakukan agar selamat. Sekarang, semua aliran Protestan setuju poin itu. Tapi Lutheran juga percaya jika Tuhan sebenarnya memberi kita kabar gembira keselamatan melalui sakramen-sakramen gerejawi. Contohnya, mereka mempertahankan sakramen pembaptisan dan perjamuan kudus. Kemudian melayani pengakuan dosa publik serta memberikan berkat pernikahan. 7. Gereja Anglikan. Hal terbaik dari gereja Anglikan adalah mereka mengambil hal-hal terbaik dari berbagai cabang kekristenan. Gereja Anglikan merupakan semacam titik temu dari berbagai tradisi gereja. Di gereja Anglikan, kita dapat melihat mereka memiliki gereja dan tata ibadah yang seperti gereja Katolik, tapi di sisi lain, kita dapat melihat semangat mereka yang seperti gereja Protestan. Mengapa? Ya, hal ini bisa terjadi karena gereja Inggris saat itu didirikan tidak dapat memutuskan mereka itu termasuk Katolik atau Reformed. Bingung kan? Jadinya, ya mereka akhirnya seperti sekarang, berada di tengah-tengah antara gereja Katolik dan Protestan. Jangan heran kalau gereja Anglikan itu kadang terlihat Katolik, tapi kadang juga terlihat Protestan. 8. Gereja Presbyterian. Hal terbaik dari gereja Presbyterian adalah pendekatan intelektual mereka terhadap iman Kristen. Gereja Presbyterian percaya Tuhan memberi kita otak karena suatu alasan dan bertujuan. Ya, tentu saja agar kita gunakan juga. Tuhan ingin kita menggunakan otak kita untuk memahami dan menyembahnya, serta mempelajari hal-hal tentang dirinya. Bagi mereka, belajar ilmu pengetahuan merupakan bagian dari iman. Dan akhirnya gereja Presbyterian melahirkan banyak universitas yang penting. Contohnya nih ada Universitas Princeton di Amerika Serikat. Ini juga sebabnya gereja Presbyterian mencoba menciptakan lingkungan ibadah yang merangsang kita secara intelektual. Jika kita mengunjungi gereja Presbyterian, kita mungkin akan menemukan gaya ibadah yang sangat formal dan tenang, bahkan mungkin perpustakaan gereja yang lengkap. 9. Gereja Baptis. Hal terbaik dari gereja Baptis adalah mereka fokus pada iman pribadi akan Tuhan Yesus. Jika kamu rajin ke gereja, itu tidak berarti apa-apa loh, kecuali kamu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya di gereja ini tidak melaksanakan pembaptisan bayi. Karena mereka pikir pembaptisan hanya akan diberikan bagi yang sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Sadar akan hal itu. Mereka fokus bagaimana Yesus mengubah hidup orang dan itu adalah inti dari iman mereka. Hebatnya lagi, mereka itu mendorong setiap orang membaca Alkitab secara individual dan itu sebabnya mereka sering dikenal sebagai penghafal ayat-ayat kitab suci. 10. Gereja Kongregasional. Hal terbaik dari gereja kongregasional adalah mereka mirip dengan gereja Presbyterian, tapi mereka sedikit lebih simpel. Karena mereka mencoba hanya fokus kepada Tuhan dan menghilangkan berbagai gangguan. Mereka merupakan keturunan kaum Puritan yang berbicara tentang Tuhan yang mengendalikan segalanya. 11. Gereja Metodis. Hal terbaik dari gereja Metodis adalah pelayanan yang mereka berikan kepada sesama. Mereka percaya iman sejati dalam Yesus haruslah aktif secara rohani, dan ini terlihat ketika kita membantu yang lemah dan memperjuangkan keadilan di dunia. Pengikut gereja Metodis percaya jika semua umat Kristen merupakan prajurit kerajaan Allah. Mereka menggunakan analogi kerajaan untuk banyak hal. Dan itu sebabnya kelompok tertentu seperti Bala Keselamatan yang muncul dari tradisi Metodis menggunakan analogi militer untuk menggambarkan pelayanan mereka kepada orang miskin. Menurut jemaat Metodis, iman tidak banyak berguna kecuali kita mengerjakannya. 12. Gereja Pentakosta. Hal terbaik dari gereja Pentakosta adalah fokus mereka pada Roh Kudus. Dan ini penting loh, karena Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal yang paling jarang dibicarakan. Padahal iman kita tumbuh karena hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja Pentakosta merupakan gereja yang paling cepat tumbuh di antara aliran kekristenan lainnya saat ini. Berkembangnya sangat cepat banget, mungkin karena adaptasi mereka dengan zaman juga tinggi. Jadi sepertinya gereja lain dapat belajar sesuatu dari mereka.
Nah, mungkin banyak orang bertanya-tanya, mengapa kekristenan memiliki banyak sekali cabang? Bahkan katanya tuh sampai ada ribuan. Ya, karena pada kenyataannya, kekristenan menyebar ke seluruh dunia selama 2000 tahun. Pertemuan dengan waktu, tempat, dan kebudayaan yang beragam memunculkan juga gereja yang beraneka ragam. Mungkin kita harus melihat berbagai macam aliran atau denominasi gereja bagaikan provinsi dari kerajaan Allah. Ya, seperti Indonesia, setiap provinsi memiliki ciri khas mereka masing-masing. Meskipun demikian, mereka tetap bersatu. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang salah. Kalian dapat mengkoreksinya di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.